Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi Ramazan dengan NPM C1C023149. Di sini saya akan membuat tugas akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul isu seputar konsolidasi. Pertama, tantangan dalam konsolidasi laporan keuangan. Dalam dunia akuntansi, penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini bukan hanya soal menggabungkan angka dari entitas induk dan entitas anak perusahaan. Lebih dari itu, proses konsolidasi ini juga menghadirkan berbagai isu yang perlu dipahami dengan cermat agar laporan dengan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari grup perusahaan. Isu ini bisa muncul dari perubahan kepemilikan, akuisisi, penambahan, penjualan saham, hingga perbedaan metode pencatatan antar entitas dalam satu grup. Selanjutnya, perubahan kepemilikan saham pada entitas anak. Salah satu isu utama dalam konsolidasi adalah perubahan kepemilikannya saham. Ketika entitas induk ini membeli ataupun menjual sebagian kepemilikannya kepada entitas anak perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap akun ekuitas. Jika kepemilikan meningkat tanpa kehilangan kendali, selisih antara harga pembelian dan nilai buku kepemilikan dicatat langsung ke ekuitas. Begitupun juga sebaliknya, jika penjualan saham menyebabkan hilangnya kendali, maka entitas induk harus menghentikan pengakuan seluruh aset dan kewajiban anak perusahaan serta mengakui keuntungan ataupun kerugian ini dari pelepasan tersebut. Selanjutnya ada isu pengendalian bersama dan kepemilikannya tidak langsung. Selain merubah kepemilikan, pengendalian bersama ini juga menjadi perhatian penting. Pengendalian bersama terjadi ketika dua atau lebih pihak memiliki kendali kolektif atas satu entitas. Dalam kasus ini, penyusunan laporan tidak lagi menggunakan metode konsolidasi penuh, tetapi menggunakan metode ekuitas. Isu lain adalah kepemilikan secara tidak langsung, di mana entitas induk menguasai entitas anak melalui perusahaan perantara. Analisa harus dilakukan secara berlapis untuk menentukan tingkat kendali dan besarnya porsi kepemilikan efektif yang dimiliki oleh entitas induk. Selanjutnya, isu transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Transaksi antar perusahaan ini seperti penjualan barang, jasa, ataupun aset antar entitas dalam satu grup juga dapat menimbulkan masalah konsolidasi. Misal, jika entitas induk ini menjual aset kepada entitas anak dengan laba, maka laba tersebut belum dianggap terrealisasikan secara konsolidasi sampai aset dijual ke pihak luar. Oleh karena itu, jurnal eliminasi harus dibuat untuk menghapus keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi agar laporan keuangan tidak menampilkan laba fiktif. Selanjutnya, isu penilaian dan penyajian aset serta kewajiban. Dalam proses konsolidasi ini, terkadang terjadi perbedaan nilai wajar atau kewajiban yang dimiliki antar entitas. Isu ini sering muncul saat akuisisi karena nilai buku yang dicatat oleh entitas anak mungkin berbeda dengan nilai wajar yang digunakan induk. Penyesuaian nilai wajar ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Selain itu juga penyusutan dan amortisasi yang berasal dari selisih nilai wajar juga perlu diperhitungkan dalam konsolidasi setiap periodenya. Selanjutnya, isu laba ditahan dan kepentingan non-pengendali. Isu berikut menyangkut laba ditahan dan kepentingan non-pengendali. Laba ditahan dari perusahaan yang diperoleh sebelum akuisisi tidak boleh diakui sebagai laba konsolidasi induk. Sementara itu, bagian laba yang menjadi hak kepentingan non-pengendali, yaitu pemegang saham minoritas, harus disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi konsolidasi ini serta dalam bagian ekuitas pada rencana neraca saldo. Hal ini menunjukkan porsi hak yang bukan dimiliki oleh induk dalam grup. Selanjutnya, pentingnya pemahaman terhadap isu konsolidasi. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsolidasi ini bukan hanya proses teknis, melainkan juga perlu melakukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai isu yang mempengaruhi hasil laporan keuangan. Beberapa poin yang penting harus kita ingat, yaitu setiap perubahan kepemilikan saham perlu dicatat secara tepat agar mencerminkan posisi ekuitas yang benar. Transaksi
antar perusahaan ini wajib dieliminasi agar tidak menimbulkan laba ataupun rugi yang tidak nyata. Dan yang terakhir, perbedaan nilai wajar dan kepemilikan tidak langsung harus diperhitungkan secara akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.